pendidikan agama Kristen ini kan bagian dari sebuah sistem di dalam pendidikan nasional ya. Jadi kita juga harus literate dengan apa yang berkembang saat ini. Dan ini apa yang kita pelajari ini nanti ini harus menukik kepada modul ya ke dalam pembelajaran. Apa sih literasi itu ya? Di sini ada dua ya, literasi dan numerasi. Kenapa kita harus menguasai literasi dan numerasi? Even walaupun Bapak dan Ibu guru adalah guru pendidikan agama Kristen. Tadi sudah saya sebut ya kata kuncinya bahwa Bapak dan Ibu adalah bagian dari sistem pendidikan nasional. Otomatis Bapak dan Ibu adalah bagian dari orang-orang yang melaksanakan penguatan literasi dan numerasi serta tadi ada survei karakter dan lain-lainnya ya. Membaca dan menulis ya salah satu bagian dari bagian penting pintu masuk dari literasi. Makanya Albert Einstein menyatakan, saya suka dengan Albert Einstein ini bukan karena bidang saya fisika ya atau IPA ya, tetapi memang sangat bagus ya. Dia bilang ya ada beberapa sebenarnya, tapi ini yang paling bagus. Satu-satunya hal yang harus kamu ketahui adalah lokasi perpustakaan. Karena di perpustakaan itu bukan hanya gedung yang kita dimaksudkan di sini, tetapi banyak sekali yang namanya referensi, sumber, ya, bacaan. Jadi literasi itu memang diawali dengan membaca, ya, membaca. Nah, salah satu lagi yang sangat menarik yaitu Franz Leibowitz ini adalah seorang penulis yang terkenal sekali dan juga di Amerika ya. Dia bilang begini, think before you speak, read before you think. Berpikirlah sebelum bicara. Nah, tetapi harus membaca dulu sebelum berpikir. Berarti Bapak Ibu, sebelum kita berbicara, kita harus berpikir dulu. Tapi sebelum berpikir harus baca dulu. Jadi jangan coba-coba berbicara kalau belum baca. Ya, jadi membaca ini sangat penting. Baca di sini bukan sekedar membaca begitu saja, tetapi menyimak, ya, membaca hal yang perlu kita baca. Jangan coba-coba berbicara, apalagi berpikir. Apa yang kita pikirkan itu adalah apa yang kita baca. Jadi sama halnya di Yakobus 1 ayat 18-19 menyatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, di sini tadi ada dua kata kunci, baca, dengar. Nah, baca dan dengar ini adalah pengamatan tingkat pertama. Jadi ketika kita mengamati tingkat pertama itu bisa baca, bisa mendengar, bisa menonton, ya. Jadi membaca sangat sangat mendasar, ya. Karena membaca inilah kita bisa berpikir. Jadi kita tidak bisa berpikir kalau kita tidak punya pengalaman tentang apa yang akan kita ucapkan, ya. Jadi baca itu sangat penting. Di Amsal 18 ayat 13 disebut, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, ya, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi di dalam Alkitab ada kita diajak untuk literasi, ya, untuk menyimak, untuk mendengar, mencermati, untuk memberikan suatu ucapan, ya, memberikan suatu jawaban. Tapi kita harus terlebih dahulu melakukan pengamatan tingkat pertama, yaitu membaca dan berpikir. Membaca, kemudian berpikir, lalu berbicara. Ya, jadi ada tingkatannya. Yang paling mendasar itu adalah membaca. Makanya Albert Einstein menyatakan bahwa satu-satunya hal yang harus kamu ketahui adalah lokasi perpustakaan tempat Anda membaca. Karena ketika Anda membaca, Anda berpikir. Ketika Anda berpikir, baru Anda siap untuk bicara. Ya, itu pelajaran pertama yang kita ambil saat ini, untuk lambat untuk berbicara, lambat untuk berkata-kata. Nah, ini kita tadi saya sudah katakan kepada Bapak Ibu, ya, sebagai bagian dari sistem, ya, apa yang terjadi saat ini kita sudah tahu bahwa di dalam gerakan literasi nasional, yaitu literasi dasar sebagai
bagian yang harus kita lakukan di kelas. Jadi Bapak Ibu guru sebagai guru pendidikan agama Kristen atau guru mata pelajaran apapun, Bapak dan Ibu harus memberikan stimulus terjadinya atau berkembangnya literasi. Memberikan stimulus di mana? Baik di dalam dokumen, mungkin nanti di modul atau apa namanya, terutama di dalam kelas. Ya, bagaimana memberikan stimulus di dalam kelas, ini yang akan kita pelajari. Walaupun singkat waktunya, tetapi saya berharap Bapak dan Ibu, guru-guru yang sangat hebat dari seluruh Indonesia, sangat bangga sekali bertemu dengan Bapak dan Ibu, walaupun virtual. Nanti berharap setelah selesai sesi ini, Bapak dan Ibu ada pandangan, ya, pandangan yang baru, bagaimana memberikan stimulus kepada anak di kelas untuk mengembangkan literasi dasar. Karena Bapak dan Ibu bagian dari sistem untuk mencapai literasi dan numerasi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu ya, gerakan literasi nasional juga mengadaptasi ini. Diambil dari World Economic Forum tentang 21st Century Skills, kecakapan hidup abad 21. Ya, ini juga diadaptasi di dalam gerakan literasi nasional, ya, di mana ada 3 di sini 16 poin ya, yaitu apa namanya, literasi dasar ada 6 ya, kemudian kompetensi abad 21 yaitu kita mengenal 4C ya, ada critical thinking, ada creativity, ada communication dan collaboration, kemudian juga karakter yang berkualitas ya, bagaimana siswa beradaptasi pada lingkungan yang dinamis, ada curiosity ya, rasa ingin tahu, inisiatif, persistence, adaptability, kepemimpinan dan juga kepedulian terhadap sosial dan kultural. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang literasi, ya, literasi. Nah, di dalam dokumen apa namanya, di dalam dokumen atau referensi yang berhubungan dengan kecakapan hidup abad 21 ini adalah sebuah kecakapan yang wajib ya, yang wajib kita kembangkan dan juga kita lakukan, yang juga kita berikan stimulus agar berkembang, karena ini memang dibutuhkan saat ini ketika kita masuk di dalam abad 21. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam literasi itu juga disebutkan bahwa antara literasi, kompetensi, dan karakter yang berkualitas ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Ketika literasi dikembangkan, ya, literasi dikembangkan itu terjadi proses berpikir, ya, critical thinking, terjadi juga kreativitas, ya, berpengaruh juga pada karakter, penumbuhan karakter. Nah, ini yang kemudian diadaptasi di dalam gerakan literasi nasional. Nah, kita konsen kepada literasi dan numerasi, walaupun nanti saya juga singgung tentang scientific literasi atau literasi science, ICT literasi, dalam hal ini kita hanya menggunakan literasi digital, finansial literasi, dan cultural dan civic literasi. Ya. Jadi Bapak Ibu, kembali saya ingatkan bahwa yang akan kita lakukan ini adalah bagaimana mengembangkan budaya literasi dan numerasi di dalam pembelajaran. Jadi nanti Bapak dan Ibu di dalam pembelajaran, misalnya kegiatan inti, ya, kegiatan inti, Bapak dan Ibu memberikan stimulus agar berkembang literasi dan numerasi. Karena nanti yang diukur di akhir pembelajaran, di akhir kegiatan itu tidak lagi mengukur konten semata gitu. Konten semata itu mungkin sebagai sarana untuk mencapai literasi dan numerasi. Ya. Karena kita kan sekarang berbasis kompetensi. Jadi materi itu sebagai sarana supaya anak kompeten, supaya anak memiliki critical thinking, supaya anak kreatif, supaya anak bisa berkomunikasi. Karena itulah yang dibutuhkan. Karena materi-materi itu kan ada banyak. Silakan duduk kita di depan komputer, apapun ada. Tetapi itu tidak membuat kita menjadi berpikir kritis, itu tidak membuat kita menjadi kreativitas, tetapi pertemuan antara guru dan muridlah yang membuat itu terjadi. Bagaimana guru mendesain pembelajaran sedemikian rupa sehingga melalui materi-materi yang dibelajarkan, misalnya tentang pendidikan agama Kristen atau tentang apapun,
critical thinking terbangun. Seperti tadi saya mendengar Pendeta Non misalnya tentang HAM, tentang bagaimana gender. Nah, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu bisa melatihkan critical thinking. Kalau guru pintar, misalnya, coba kita lihat apa yang terjadi pada saat ini, misalnya. Nah, diberikan kata-kata itu lalu dibahas. Nah, proses pembelajaran itu adalah mengembangkan literasi dan sekaligus critical thinking. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi apa yang kita mau lakukan ini, literasi, numerasi, dan sebagainya ini adalah bagian dari kecakapan hidup untuk abad 21 pada saat ini yang benar-benar diperlukan oleh kita dan juga oleh anak. Jadi jangan sampai anak masuk 21st century skills, masuk abad 21, sementara gurunya masih hidup di dalam abad 20. Ya. Harus kita maju. Jangan anak kita ajak bersama kita, tetapi anak yang sudah di abad 21 kita fasilitasi anak itu supaya berkembang dengan baik. Ya, itu fungsi kita sebagai fasilitator, sebagai pendamping. Ya. Ini saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, apa kebijakan di Indonesia tentang literasi dan numerasi? Ya, di dalam Permendikbud 23 tahun 2015 tentang budi pekerti disebutkan bahwa harus mendorong peserta didik gemar membaca. Karena tadi sudah jelas ya, membaca itu adalah tingkat awal. Tingkat pertama ketika kita mulai melek. Kita nggak bisa berpikir kalau kita nggak baca. Membaca itu bisa juga, anak-anak kan belum bisa baca. Anak-anak mungkin mendengar. Ya, mendengar kita memberikan kata-kata, ya. Jadi bisa membaca, bisa mendengar, bisa menonton, yaitu observasi tingkat pertama, ya, untuk mengembangkan minat sesuai dengan potensi. Makanya di dalam setelah Permendikbud itu ada gerakan literasi nasional memberikan kesempatan membaca 15 menit di sekolah selain buku mata pelajaran. Jadi buku bebas, ya, buku bebas untuk meningkatkan minat, ya. Ini bisa kita lihat di web GLN Kemdikbud.id. Kemudian ada juga literasi masyarakat oleh Ditjen PAUD dan juga literasi sekolah oleh Ditjen Dikdasmen. Jadi itu sudah dimulai. Tentunya Bapak Ibu yang di sekolah pasti sudah tahu gerakan ini di sekolah masing-masing. Jadi literasi dan numerasi ini bukan hal yang baru, sudah dicanangkan dari 2016 untuk setiap peserta didik setiap sekolah. Nah, kita berharap kita sebagai guru otomatis kita juga memiliki wacana, memiliki pengetahuan dan juga keterampilan tentang bagaimana memberikan stimulus agar literasi nasional ini, agar gerakan ini terjadi. Kemudian di Kemendikbud 78 2019 itu ada kelompok kerja. Jadi lebih lebih operasional lagi gerakan itu, ada kelompok kerjanya. Lalu di dalam Permendikbud 22 2020 tentang rencana strategis Kemdikbud 2020 sampai 2024 itu disebutkan bahwa harus ada peningkatan relevansi pendidikan, yaitu kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah kemampuan literasi dan numerasi harus meningkat. Itu rencana strategis sampai 2024. Jadi literasi dan numerasi sebagai bagian dari kecakapan abad 21 ini sudah masuk dalam rencana strategis pendidikan nasional. Kemudian mulai tahun 2022 ini telah masuk dalam standar nasional pendidikan dalam peraturan pemerintah 57 ya, atau nomor 4 tahun 2002 tentang standar kompetensi lulusan. Jadi standar kompetensi lulusan itu sudah berubah sekarang. Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, ya, ini bukan hanya pendidikan dasar, maaf, pendidikan dasar dan menengah, ya, yaitu persiapan peserta didik sebagai anggota masyarakat dan seterusnya, pemenahan karakter, lalu adalah penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jadi kompetensi literasi itu bagian dari kompetensi, ya, kompetensi literasi dan numerasi itu bagian dari standar kompetensi lulusan. Nah, oleh karena itu tadi saya sudah katakan, karena pendidikan agama Kristen bagian sebuah sistem, ya, Bapak dan Ibu harus juga menempatkan literasi dan numerasi itu sebagai bagian penting dalam kegiatan inti.
Nah, bagaimana caranya nanti kita lihat. Jadi saya berharap Bapak Ibu ya, walaupun ini sudah sore-sore, tetapi penting bagi kita untuk mengubah apa namanya, mengubah cara pandang supaya nanti mungkin saja di sekolah Bapak dan Ibu belum ada yang paham betul tentang ini. Nanti Bapak Ibu bisa jadi referensi bagi guru yang lain. Bagaimana sih menumbuhkan literasi dan numerasi melalui mata pelajaran yang saya ajar gitu. Karena ini kan menjadi kompetensi lulusan. Siapa yang mengajarkan? Berarti kan semua mata pelajaran berkontribusi untuk menumbuhkan kompetensi literasi dan numerasi, termasuk pendidikan agama Kristen. Jangan sampai ada yang menyatakan, saya kan hanya guru agama, nggak terlalu ini dong, penting saya CP-CP yang ada di situ. Nah, tetapi melalui CP-CP yang ada di dalam kurikulum Merdeka atau melalui kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, tumbuhkan dong kompetensi literasi dan numerasi, ya, karena Bapak Ibu sebagian dari sistem, ya. Seluruh mata pelajaran harus memberikan penekanan kepada pengembangan literasi dan numerasi di dalam pembelajaran, sehingga ketika nanti asesmen dalam Permendikbud yang nomor 5 ini ya, Permendikbud nomor 17 2021 tentang asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimal yang mengukur literasi dan numerasi. Jadi ketika nanti diukur literasi dan numerasi, Bapak dan Ibu boleh berbangga, oh iya, karena saya walaupun termasuk guru agama Kristen, ya, bukan, tapi di dalam struktur kurikulum kan nomor 1 ya, pendidikan agama ya. Sebagai guru yang pendidikan, sebagai bagian dari sistem di dalam struktur kurikulum di sekolah, saya pastikan siswa saya selalu saya berikan stimulus ya untuk literasi, mengembangkan literasi dan numerasi. Itu harus Bapak Ibu pastikan itu. Karena Bapak dan Ibu adalah bagian dari sistem pendidikan yang nanti akan diukur standar kompetensi lulusannya. Standar kompetensi lulusan nanti yang diukur itu bukan mata pelajaran, Bapak Ibu, yang diukur itu literasi dan numerasi. Jadi mata pelajaran itu ya itu mungkin apa ya, sebagai sarana untuk mencapai literasi dan numerasi, walaupun memang tetap kita ukur apa yang harus menjadi capaian-capaian itu. Tetapi literasi dan numerasi harus diinsert ke dalam capaian-capaian itu. Itu tidak mengurangi makna dari capaian, justru menguatkan capaian-capaian itu terjadi dan benar-benar dimiliki oleh siswa atau peserta didik, ya. Mengenai survei karakter itu adalah juga nanti bagian dari sekolah, tapi yang namanya literasi dan numerasi itu adalah langsung kepada satuan pendidik, langsung kepada siswa. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwa di dalam nanti Bapak Ibu menyusun persiapan pembelajaran di dalam kegiatan inti, Bapak Ibu harus menumbuhkan ya literasi dan numerasi ini, ya. Lanjutkan. Nah, apa itu literasi? Tadi sudah mulai ini ya, sudah mulai ada ya bayangan ya, diawali dengan membaca, mendengar, melihat, menonton, yang observasi tingkat dasar itu, lalu kita menjadi memahami ya. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat yang berikut ini. Nah, gerakan literasi nasional, saya tidak tahu ya kalau ini share screen apakah bisa dilihat ya. Tapi ini adalah screenshot ketika ini keluar sebenarnya. Ya, tetapi mungkin tidak terlihat ya di share. Terlihat nggak, Bu Risma? Terlihat nggak apa yang saya share? Terlihat Bu, terlihat. Ya, terlihat ya? Terlihat. Nah, jadi Bapak dan Ibu ya, jangan hanya memplototi CP-CP terus-menerus, tetapi lihatlah apa sih literasi dasar tadi, seperti yang saya buka tadi di dalam referensi
World Economic Forum ya, itu ada literasi, ini literasi baca tulis ya, literasi numerasi sering disebut hanya numerasi, literasi sains, scientific literasi tadi, financial literasi, literasi digital, literasi budaya dan keluarga. Itu kalau diklik satu-satu itu ada semua ya, ada semua bacaannya. Jadi coba dibaca karena ini memang berkaitan dengan apa namanya Bapak dan Ibu di kelas ya. Kita kembali ke tadi ya. Sebentar. Ya. Ya, kita kembali lagi ke sini ya. Sudah ada di bagian ini tadi. Dilihat ya Bapak Ibu ya. Aduh, ini kecil nih. Lihat ya. Ya, jadi itu tadi sebagai exercise bahwa di dalam apa namanya gln.kemdikbud.go.id di sana seluruh literasi itu dibahas satu persatu. Itu siapa yang harus membaca itu? Ya guru semua mata pelajaran. Emang guru agama termasuk nggak yang membaca ini? Ya termasuk, karena guru agama itu juga bagian dari sistem bagaimana mengembangkan literasi itu. Bukan hanya bagian sekolah, hanya membaca 15 menit, itu kan hanya program ya. Itu kan program gerakan literasi. Tetapi bahwa dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran sehari-hari, kita harus memberikan stimulus untuk berkembangnya literasi dan numerasi. Nah ini pendidik dan tenaga kependidikan harus berliterasi juga pada perubahan kebijakan pendidikan. Nah, ini dalam episode Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu juga harus melek apa sih Merdeka Belajar misalnya. Nah, di dalamnya itu ada nanti seperti itu. Coba saya buka ya. Di dalam Merdeka Belajar Kemdikbud.go.id misalnya. Ya. Nah, ini kalau diklik, nah ini kita lihat ya. Nah, Merdeka Belajar itu sekarang sudah dari episode pertama, kedua, episode pertama tentang asesmen nasional, hilangnya asesmen ujian nasional menjadi asesmen nasional tadi ya, menjadi AKM. Itu Merdeka Belajar pertama, Kampus Merdeka, kemudian yang berikutnya itu ya, sampai kepada yang ke-19 ini adalah raport Merdeka. Dan raport Merdeka ini baru hari ini di launching ya, baru hari ini di launching ya. Nah, ini sekarang sudah seperti ini yang tadi kita buka ya. Nah, ini kalau kita lihat episode pertama Merdeka Belajar, lalu episode kedua Kampus Merdeka, kemudian episode ketiga, keempat, kelima, ketujuh program sekolah penggerak, ke-8 SMK Pusat Keunggulan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang di guru SMK, apakah SMK-nya sudah masuk Pusat Keunggulan? Kemudian ada episode Kampus Merdeka, mungkin itu tidak berhubungan dengan kita. Nah, ini episode ke-15 ini tentang kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka itu ada di sini ya. Kemudian episode yang terakhir hari ini adalah rapor pendidikan Indonesia ya. Nah, ini adalah bagian dari literasi. Bapak Ibu sebagai pendidik ya harus literate dengan apa yang terjadi saat ini. Ya, ini di sini disebut ya. Berliterasi pada perubahan kebijakan pendidikan. Sekarang sudah episode yang ke-19. Karena nanti ketika ada orang bicara apa sih Merdeka Belajar, Bapak Ibu nggak usah bingung ya. Kita bisa buka di sini di Merdeka Belajar Kemdikbud.go.id. Di situ tertulis satu persatu, ada paparannya Pak Menteri, ada dokumennya segala macam. Kita harus literate. Nah, bagaimana kita bisa membuat anak literate sementara kita pun tidak literate dengan apa yang menjadi tugas kita. Nah, ini saya berharap Bapak dan Ibu yang hadir di sini adalah guru-guru hebat, pengawas-pengawas hebat yang berliterasi ya pada kebijakan
terutama kebijakan Merdeka Belajar. Nah, ini sudah sampai pada episode 19. Nah, episode pertama itu Mei 2021 yang menyatakan bahwa mulai tahun 2021 menghapus ujian nasional diubah menjadi asesmen kompetensi minimal dengan materi literasi dan numerasi, bukan pada pengetahuan mata pelajaran tetapi pada kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Tadi seperti yang saya berikan tadi gambar tentang 21st century skill ya, tentang kecakapan abad 21 ya, ada literasi dasar, ada kompetensi yang 4C, kemudian ada karakter, pembangunan karakter. Nah, itulah sebenarnya yang harus dicapai ya. Sehingga di dalam CP ini memang konten-konten itu banyak sekali dikurangi ya. Bahkan pencapaian itu pada per fase ya, per fase. Nah, guru berhak untuk menyusunnya itu per tahun karena satu fase itu ada yang 2 tahun, di SD 2 tahun ya. Kalau di SMA fase E 1 tahun, fase F 11-12. Kalau di SMP malah 3 tahun fase D ya. Jadi karena konsentrasi kita adalah bukan saja hanya pengetahuan mapel, tetapi melalui pengetahuan mapel, literasi dan numerasi berkembang. Pengetahuan mapel oke, itu sebagai kendaraan untuk berkembangnya literasi dan numerasi. Jadi selain cakap di dalam pengetahuan tentang pendidikan agama, juga otomatis literasi dan numerasi terbangun. Itu adalah cita-cita kita. Semoga Bapak dan Ibu yang hadir di sini nanti ketika membuat membuat pembelajaran secara pembelajaran literasi dikembangkan, numerasi dikembangkan, dan juga literasi yang lain. Tapi ini adalah yang paling utama. Nah, kemudian pada hari ini dalam Merdeka Belajar episode 19 adalah tentang rapor pendidikan Indonesia. Disebutkan bahwa asesmen nasional telah menjadi sistem evaluasi pendidikan mustahid yang berfokus pada kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. Jadi kita harus mengubah mindset ya, jangan ini materi saya berapa lagi nih pokok bahasan ini, tetapi kompetensi apa sih yang harus saya kembangkan dari materi-materi ini? Literasi dan numerasi itu merupakan kewajiban yang masuk ke dalam materi-materi yang akan dibahas ya. Sehingga guru pendidikan agama Kristen itu guru-guru keren gitu. Pengawas-pengawasnya juga memberikan pendampingan. Gimana sih Pak pengawas ini Bu Risma nih canggih sekali nih ya Ibu Risma ini. Bu Risma gimana sih mengembangkan literasi melalui kompetensi atau melalui CP atau kompetensi-kompetensi ini. Nah, secara langsung pembelajaran itu nggak jadi beban sebenarnya. Itu harus bisa secara langsung ya, otomatis dalam pembelajaran itu literasi, numerasi itu berkembang. Sehingga nanti guru-guru lain bisa belajar dari Bapak Ibu yang ada di sekolah. Oh, saya bisa loh menumbuhkan literasi dan numerasi melalui pembelajaran sehari-hari misalnya. Karena tahun lalu tahun 2021 saya dan teman dan tim ya mengadakan penelitian tentang pengembangan literasi dan numerasi. Nah, itu sangat ini sangat gimana ya? Banyak orang beranggapan literasi itu adalah pelajaran bahasa Indonesia dan numerasi itu adalah pelajaran matematika. Nah, tidak ya, bukan itu. Membaca itu bukan hanya bahasa Indonesia. Semua orang butuh baca, semua orang butuh dengar, ya. Semua orang butuh melihat, semua orang butuh menonton. Nah, tetapi setelah melihat, menonton, mendengar itu ada proses berpikir diolah di dalam otak, lalu kita mengucapkan atau memberikan argumentasi. Nah, itu bukan hanya pelajaran bahasa Indonesia, ya. Itu pelajaran pendidikan agama Kristen juga semua. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah pelajaran bagi kita yang sangat berharga. Melalui mata pelajaran apapun yang kita ampu, kita harus bisa mengembangkan literasi dan numerasi. Bagaimana caranya? Nah, ini tadi saya sudah katakan bahwa literasi baca tulis itu pintu masuk ya. Pintu masuk pertama itu baca. Itu pintu masuk pertama. Tadi juga sudah disebut oleh siapa tadi itu Franz ya. Franz itu bilang berpikir sebelum bicara.
baca sebelum berpikir. Jadi baca ini adalah pintu masuk untuk literasi yang lain. Ya, pintu masuk. Observasi tingkat pertama itu adalah lihat, baca, dengar, tonton, ya, amati, sentuh, ya, itu literasi paling dasar, ya, berhubungan dengan panca indera, ya. Lihat, dengar, baca, semua, ya, tonton, ya, itu adalah pintu masuk, ya, literasi. Biasa disebut hanya literasi, ya. Kalau yang kedua ini biasa disebut hanya numerasi, ya, literasi, numerasi. Ya, jadi ini slide ini menggambarkan bahwa tadi sudah kita sepakat bahwa baca itu pintu masuk. Jadi karena dia adalah observasi tingkat pertama, baca, lihat, dengar, sentuh, ya itu. Nah, tahapan pengembangan kompetensi ya untuk literasi ya itu adalah walaupun memang ini pada saat kita kembangkan tahun 2017 kita berdiskusi dengan beberapa ahli literasi ya, kita lebih pada knowing ya, tahu dulu ya, tahu ada informasi kita tahu, lalu kita paham, kita memahami informasi itu, kemudian kita memaknai informasi yang ada. Nah, Bapak dan Ibu guru, kita harus mulai sekarang memberikan sebuah tugas yang bisa dipahami ya. Kadang-kadang ada sebuah alinea atau ada sebuah tugas dan beberapa contoh ketika saya penelitian tahun lalu saya tampilkan itu beberapa contoh. Satu alinea, dua alinea, saya tidak bisa tahu ini isinya apa ya, nggak ngerti ini tentang apa gitu. Konon anak SD membaca tulisan itu muter ya, nggak jelas mana subjek, predikat, objek, muter isinya, nggak bisa dimaknai. Sehingga kalau ada pertanyaan, apakah kesimpulan dari cerita di atas? Bingung apa ya? Alinea pertama bicara tentang A, alinea kedua bicara tentang C, alinea ketiga nggak ada hubungannya antara alinea pertama, alinea kedua, ketiga. Jadi nggak bisa dimaknai tulisan itu. Nah, oleh karena itu, kalau Bapak dan Ibu ingin mengembangkan literasi di kelas, tolonglah periksa atau buat tugas benar-benar jelas. Tugas itu jelas ya, bisa dipahami tulisan itu, kemudian bisa dimaknai ya tulisan itu ya. Tapi kemudian berkembang lagi, selain memaknai juga ada pendapat-pendapat lain untuk menganalisis, seperti dalam GLN setelah memaknai juga ada menganalisis, itu tidak masalah ya, itu perkembangan berikutnya. Ini kemudian kita menukik terus ya ke arah literasi yang kita inginkan ya. Literasi ini sudah di sekolah sudah dikembangkan ya, di dalam keluarga, kemudian juga di masyarakat ya, tadi sudah saya sebut ada mengembangkan di masyarakat. Jadi literasi ini bukan hanya membaca menulis, tetapi mengolah dan memahami bacaan ya, kemampuan memaknai, menanggapi, menganalisis bacaan. Tapi bacaan itu bukan hanya kata-kata saja. Nah, bacaan di sini juga termasuk simbol, juga termasuk angka, juga termasuk gambar, juga termasuk grafik. Ya, jadi moda-moda ini diperlukan untuk meningkatkan literasi. Jadi ternyata dari hasil penelitian, ketika bacaan itu hanya huruf, hanya kata-kata, ya sulit untuk memaknai. Nah, tetapi ketika kata-kata dicampur dengan simbol, dicampur dengan gambar, dicampur dengan grafik atau video dan sebagainya, itu menjadi mudah untuk memaknai atau menganalisis bacaan itu. Sulit kita menganalisis kalau hanya bentuk kata-kata. Ya. Nah, oleh karena itu nanti Bapak Ibu dimohonkan ya supaya apa yang kita peroleh saat ini walaupun bentuknya Zoom ya, tetapi inti dari apa yang saya ucapkan ini adalah kita melatih diri kita sendiri untuk mengeksplor bahan-bahan yang ada di sekitar kita sebelum diberikan kepada anak, agar kita sendiri juga memahami dulu. Jangan sampai kita belum paham apa yang mau kita berikan ke anak, kita langsung serahkan. Mestinya kita pahami dulu, oh ini yang mau saya katakan, ini kira-kira apa ya maknanya. Jadi tidak usah
misalnya bikin contoh atau bikin paragraf itu banyak, padahal nggak jelas, lebih baik pilih satu paragraf, lalu analisis, oh saya berikan ini aja deh sebagai contoh, atau mungkin saya cukupkan ini saja daripada banyak berlembar-lembar tapi nggak bisa ditangkap apa sih isinya, ya. Bagaimana anak berliterasi, ya, nggak bisa ditangkap apa yang Bapak dan Ibu berikan. Jadi Bapak dan Ibu berikan itu harus yang merupakan bentuk yang jelas, ya, juga bervariasi, ya, ada simbol, ada angka dan sebagainya. Ini contoh, ya, literasi sehari-hari, ya. Ini selama masa pandemi ya di hotel, ya, karena kami sudah beberapa kali di hotel, ya. Ini yang di sebelah kiri ya petunjuk arah masuk dan keluar restoran, biasanya dari restoran. Saya nggak membuat orangnya, saya tunggu dulu orangnya pergi semua ada, tetapi sudah jelas yang masuk sebelah kiri, yang keluar sebelah kanan. Tetapi kita yang orang-orang dewasa itu nggak literate itu menunjuk arah itu, ya suka-suka dia. Mestinya jalan masuk dari kiri, dia dari kanan. Ada yang melenggang-lenggang gitu di tengah-tengah gitu. Nah, ini adalah sebuah sikap yang tidak menunjukkan berliterasi, ya. Ada juga di dalam lift misalnya disebut gunakan hand sanitizer. Caranya aja ada di situ. Hanya disentuhkan dari bawah, nanti dia akan datang. Tapi ada yang mencet-mencet, ya. Nggak dibaca dulu, ya. Nggak dibaca dulu. Ini nggak apa ya? Ini Bapak Ibu kita harus berlatih, ya. Kita harus mengakui bahwa kita harus berlatih juga tentang hal ini supaya kita sensitif. Jadi literasi ini juga literasi adalah untuk membudayakan sensitivitas terhadap lingkungan, ya, lingkungan seperti apa. Kita harus lihat dulu, misalnya ada lift terpisah antara lift kiri dan lift kanan. Kita dari lantai dasar mau ke lantai atas misalnya, kita pencetin semuanya. Padahal yang kita pencet itu ada benar-benar sudah lagi naik ke lantai 30 misalnya. Kita pencetin itu, berarti kita nggak ada budaya literasi sama sekali. Kita nggak lihat, oh ada yang turun nih sudah di lantai 3. Nah itu yang mau kita harus kita pencet, karena dia sudah dekat dengan ground, ya. Nah ini jadi budaya literasi ini adalah merupakan habituasi dulu, ya, habituasi. Jadi salah satunya adalah habituasi. Nanti di dalam kelas nanti kita lihat seperti apa. Jadi saya mendorong Bapak Ibu atau memberikan sebuah pandangan bahwa mungkin karena saya peneliti, ya, saya sering mengamati itu. Saya sering mengamati bagaimana orang tidak teratur padahal sudah membaca ada tulisan. Ini lagi di kereta misalnya, karena saya selalu naik kereta, ya, tempat duduk prioritas. Tapi nanti di sana duduk anak-anak muda, ya, tidak seperti yang ada di sini. Kalau kita lihat di negara lain, misalnya di Jepang, karena saya sudah beberapa kali ke sana, walaupun sesak banget, tapi prioritas ini tetap kosong, ya. Kalau memang tidak ada kriteria yang ada di situ, lanjut usia, wanita hamil, penyandang cacat. Nah, kita budaya literasinya itu sangat buruk, ya. Saya lihat itu sehari-hari. Langsung aja duduk santai, ya. Nggak peduli orang lain, ya. Kemudian ini juga ada kereta khusus wanita. Ini memaknai gambar, dan menaatinya. Misalnya di sana kan ada gambar perempuan. Gambar perempuan yang berdua boleh. Gambar perempuan yang dengan anak kecil boleh. Laki-laki nggak boleh. Laki-laki dan perempuan tuh nggak boleh. Nah, jadi kalau yang berdua laki-laki dan perempuan tidak boleh. Tetapi yang terjadi adalah ini semua dilanggar, ya. Hanya beberapa sih tidak. Saat ini sudah mulai berkembang, ya, sudah mulai berkembang antara sikap-sikap itu. Jadi ini makanya tadi saya bilang bahwa dari gambar yang tadi antara literasi, kompetensi dan karakter itu saling berhubungan. Nah, ini kan masalah karakter, ya. Bagaimana memaknai gambar. Tadi saya sudah sebutkan bahwa literasi itu bukan hanya kata-kata, tetapi juga gambar. Ya, memaknai gambar itu juga adalah merupakan bagian dari literasi. Oleh karena itu di sekolah-sekolah juga kami juga sudah pernah ada penelitian sejauh mana sekolah itu mengembangkan budaya literasi. Banyak hal yang buruk, ya, terjadi di sekolah itu benar-benar bingung, ya, kita untuk makanya saya bilang bahwa
Bapak Ibu nanti di sekolahnya itu bisa menjadi teladan untuk membudayakan ini sensitif critical thinking juga otomatis terbangun ya, empati juga terbangun ini melihat seperti ini ya, menyimak ya, memaknai gambar ya, ini juga masuk dalam literasi untuk kehidupan masyarakat. Nah, sekarang bagaimana literasi untuk KD, CP misalnya. Bagaimana mengembangkan CP, mengembangkan literasi melalui CP-CP. Ya, ini capaian pembelajaran ini kebetulan saya angkat ini untuk sub-elemen lingkungan ya. Yang sub-elemen yang lain saya nggak berani ya karena mungkin berbau teologis ya. Nah, ini tentang lingkungan ya. Di fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 itu tentang bagaimana tanggung jawab manusia ya, tanggung jawab dirinya sendiri, tanggung jawab kita dalam memelihara alam. Di kelas 10 mengkritisi ya. Di kelas 11, 12 bagaimana memelihara. Lalu di kelas kecil juga ada tindakan sederhana dalam upaya tanggung jawab terhadap alam. Nah, kalau dalam pembelajaran sehari-hari, Bapak Ibu, misalnya hanya ceramah atau di dalam teks itu hanya bacaan-bacaan, kira-kira sampai enggak sih CP ini? Jadi literasi itu sebenarnya memudahkan pencapaian kompetensi. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa materi itu sebagai sarana untuk mencapai kompetensi, dan timbal baliknya adalah materi itu juga dapat dengan sangat baik landing ketika literasi itu dilakukan ya. Nah, ada beberapa saya lihat contoh ya. Saya tidak menyebut di buku-buku, saya browsing ya. Ini banyak rata-rata saya lihat di buku-buku pendidikan agama Kristen itu selalu banyakkan teks ya. Selalu teksnya itu terlalu banyak ya. Padahal tadi bagaimana kita meningkatkan literasi itu harus ada variasi sehingga kita bisa lebih sensitif dengan apa yang terjadi ya. Jadi ada seperti loncat-loncatan atau ada seperti batu-batu kecilnya itu sehingga kita tidak lurus lalu kita ngantuk. Tapi ketika ada gambar, kita ada agak segar lagi. Oh, ada gambar. Terus ada grafik. Oh, apalagi nih ya. Nah, itu goncangan-goncangan itu yang membuat kita lebih lebih mampu untuk memahami teks sebenarnya. Nah, ini contoh ya. Tentang kerusakan alam, sama-sama tentang kerusakan alam, misalnya itu ada bernyanyi, ada ini segala macam itu, lalu banyak banget teksnya. Kemudian di daerah saya seperti ini, berdasarkan itu seperti apa misalnya itu, lalu tugas-tugasnya juga seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu mungkin bisa bisa mencermati ya. Bukan berarti memang penulis-penulis buku yang ada ini sudah membudayakan literasi ya atau numerasi. Tapi Bapak dan Ibu bisa saja menggunakan buku itu sebagai referensi. Lalu ketika Bapak Ibu membuat tugas atau membuat lembar kerja, misalnya Bapak dan Ibu boleh atau menggunakan pengetahuan tentang literasi. Nah, alangkah baiknya misalnya tentang misalnya kita membuat perbandingan misalnya tentang bagaimana lingkungan, lalu kita memberikan gambar misalnya. Nah, dari gambar ini pun sebenarnya Bapak Ibu kita ada peluang menumbuhkan literasi melalui bacaan, gambar dan pertanyaan yang diajukan. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat ya pertanyaan yang diajukan itu benar-benar tidak bisa mencerminkan atau membangkitkan critical thinking. Paling begini, coba lihat gambar berikut ini. Apa yang kamu lihat? Nah, apa yang dilihat? Oh, ada hijau-hijau, ada air, ada ini. Tetapi kalau kita misalnya pintar membuat pertanyaan, anak itu jadi seperti tadi saya katakan itu ada gejolak-gejolak gitu ya, ada sebuah energi untuk dia berpikir lagi gitu. Nah, misalnya kita bikin pertanyaan,
misalnya di sini, karena kita tidak bisa interaktif ya Bapak Ibu ya, hanya searah ya. Hanya pertanyaan, ini kira-kira apa ya yang mereka lakukan setiap hari supaya ini terjadi. Lalu yang di sini juga kira-kira kalau kamu tinggal di sini apa peran kamu, misalnya peran apa yang bisa kamu lakukan. Nah, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak hanya kalau kita lihat buku-buku itu ya, coba amati gambar itu. Apa yang kamu lihat? Nah, hanya apa yang kamu lihat, tetapi kalau ditanya itu bendera, kira-kira bendera apa ya? Lebih fokus ya. Kalau ada tempat sampah, kira-kira tempat sampah ini ada nggak ya di setiap rumah? Nah, itu kan jadi lebih fokus. Nah, misalnya air di sini yang sebelah kanan, mereka kira-kira menggunakan air itu nggak ya untuk menyiram tanaman atau menyiram halaman? Nah, itu ada timbul ini mungkin ada siswa yang bilang, oh enggak Bu, mungkin air itu tercemar kalau dibuat menyiram halamannya jadi bau. Mungkin ada yang bilang begitu. Tapi bisa juga orang anak yang bilang, iya Bu, pakai itu saja karena kalau pakai air keran kan boros. Nah, jadi ada banyak cara anak untuk berargumentasi. Jadi memahami mengetahui dulu, kemudian memaknai ya, lalu dia bisa menginterpretasikan, memaknai ya, menginterpretasikan berbagai hal. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, memberikan stimulus kepada anak untuk menumbuhkan apa ya, lebih sensitif ya dengan apa yang dia lihat ya, memaknai apa yang dia lihat atau menginterpretasi ya, interpretasi sama ya dengan memaknai, mengetahui, knowing, memahami, bisa paham ini airnya kira-kira ini kotor karena dekat gunung atau gunungnya ada dekat gunung lalu gunungnya itu udah gundul, atau memang ini di daerah industri atau apa nih, nih yang gambar yang kanan ini misalnya. Nah, itu ada bisa banyak kita ajukan pertanyaan, atau anak juga mungkin bisa berargumentasi dengan berbagai cara. Nah, itu Bapak Ibu dimohon nanti Bapak Ibu untuk memberikan tugas-tugas ataupun pertanyaan-pertanyaan, jangan hanya pada kata-kata saja, tetapi dia bisa memaknai. Kalaupun kata-kata adalah kata-kata yang benar-benar jelas sehingga dia bisa memberikan makna dari pendapatnya sendiri, ya. Nah, ini seperti tadi nih, gambar yang tadi yang saya ambil lagi, ini membandingkan misalnya. Di sini ada sebab akibat. Sebab akibat, apa yang dilakukan, ini akibatnya. Apa yang dilakukan di kiri, ini akibatnya begini. Yang di kanan, apa yang dilakukan di kanan, akibatnya begitu. Nah, sekarang bagaimana kita merancang pertanyaan pada anak untuk memberi stimulus literasi berkembang dalam pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu harus sudah mulai berlatih ya, berlatih. Jangan misalnya sekedar apa yang kamu lihat di gambar nomor kanan, mengapa itu bisa terjadi? Nah, boleh sebenarnya seperti itu. Tapi bisa saja misalnya, ini kira-kira sampah yang ada di sini banyakkan organik apa anorganik ya? Dari warna-warni mungkin bisa kita lihat ya. Nah, itu sampah plastik atau sampah apa itu yang di sana? Gitu. Mengapa kira-kira seperti itu? Apa yang dilakukan supaya lingkungan tidak tercemar? Ya, apa tanggung jawab Anda, tanggung jawab kita. Jadi kita harus sudah mulai merancang pertanyaan pada anak untuk memberi stimulus literasi berkembang. Saya sambil melihat jam, jangan sampai lewat. Ya. Nah, ini juga ya. Tetap yang saya sebutkan tadi ya. Ini juga saya kutip dari buku ya, dari buku. Berdasarkan gambar di atas, berikan pendapatmu tentang penyebab terjadi baik. Ini saya kutip di buku. Inilah pertanyaannya di sana. Ya, pertanyaan di dalam buku itu ini. Berdasarkan gambar di atas, berikanlah pendapatmu tentang faktor penyebab banjir. Padahal nggak ada banjir di situ. Kan nggak ada banjir. Nggak, yang diamati kan pohon dipotong-potong ya. Kemudian ada orang membuang sampah. Nah, kan tidak ada banjir di sini. Nah, mestinya pertanyaan itu kan nggak seperti itu, ya. Ini opini jadinya, ya. Jadi kita harus melihat fakta ya. Dia melihat fakta, oh ada pohon. Mestinya pertanyaannya ini
kira-kira penebangan pohon liar atau memang ini hutan untuk pribadi untuk membangun sebuah rumah atau kayunya digunakan untuk keperluan industri. Terlarang apa tidak terlarang perbuatan ini yang pertama atau yang kedua. Nah, itu dulu misalnya. Itu kira-kira di mana tempatnya ini ya. Nah, coba itu awal-awalnya seperti itu ya. Jangan langsung berdasarkan gambar di atas berikan pendapatmu tentang faktor penyebab terjadinya banjir. Jadi sudah melampaui. Mungkin bisa saja nanti ini terjadi pertanyaan ini, tetapi kita lebih mendasar aja dulu, lebih mendasar. Ya, jadi Bapak Ibu berikan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar relevan dengan apa yang dia lihat, ya, apa yang dia lihat, apa yang dia amati, ya. Nah, ini contoh teks bacaan. Ini saya juga ambil dari buku ya, dari buku apa ya, IPS ya. Penduduk Jakarta, penduduk menjadi salah satu ini dikutip dari sensus United States. Saat ini jumlah penduduk dunia 2017 diperkirakan 7,7 M. Adapun terjadi kelahiran 8 detik, 1 kematian 10 detik. 10 negara dengan jumlah penduduk terbesar berdasarkan sensus penduduk 2017 adalah 1 Cina, 2 India. Nah, ini kan tidak ada gejolak-gejolak ya Bapak Ibu ya. Mengalir aja. Yang terbanyak Tiongkok berapa sih? Sekian. Aduh, angkanya ini ya. Bandingkan ketika Bapak dan Ibu membaca dokumen itu dalam bentuk ini. Nah, jadi di sini 10 negara berpenduduk terbesar di dunia ya. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi ya, disebutkan bahwa Tiongkok jumlah penduduknya sekian ya. Nah, bandingkan lagi dengan diagram yang sebelah kanan. Nah, diagram yang sebelah kanan itu lebih enak lagi. Kita bisa melihat ininya, perbandingannya. Kalau di sebelah kiri perbandingannya dalam bentuk presentasi ya. Kalau di sebelah kanan dalam bentuk gambar, sudah lebih jelas. Oh iya, besarnya itu Tiongkok tuh segini ya. Kemudian India itu kira-kira segini. Ya, Indonesia itu segini. Oh, Indonesia termasuk negara keempat ya terbesar dari 2017 ini. Nah, ini mungkin hal seperti ini bisa saja mungkin Bapak dan Ibu bisa ungkapkan ini di dalam pembelajaran ya, bukan hanya sekedar teks tetapi ungkapkan dalam bentuk diagram ya. Karena itu lebih lebih membuat anak itu jadi bisa menginterpretasikan. Ini gimana menginterpretasikan ini? Gimana menginterpretasikan ini? Ini akan sulit ya. Ini benar-benar jangankan anak SD, SMP, SMA, anak kuliah, orang dewasa pun melihat ini, aduh, apaan sih ini, nggak jelas banget gitu loh. Nah, tapi begitu dalam bentuk lain, padahal ini juga kan, ini juga, tapi dalam bentuk lain. Nah, dia juga, tapi dalam bentuk lain. Nah, jadi sekali lagi saya menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa literasi itu bukan hanya huruf, ya, tetapi juga berbentuk angka di mana kita bisa menginterpretasikan, bisa menganalisis. Ya, menganalisis tulisan itu sangat sulit. Ya, tapi ketika ada tulisan, ada gambar, kita akan dimudahkan untuk menganalisis. Ya. Nah, kemudian situasi COVID juga. Bayangkan kalau kita membaca situasi COVID ini dalam bentuk teks, ya, konfirmasi update tanggal ini, ya, terkonfirmasi 4 sekian juta, sembuh sekian spesimen dan sebagainya. Tapi begitu dibuat dalam bentuk data seperti ini, ada juga grafik. Nah, itu memudahkan kita untuk memahami, ya. Jadi tercapai sebenarnya kontennya, materinya mudah tercapai dengan menggunakan literasi. Jadi gunakanlah Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu memudahkan anak memahami sebuah materi, sebuah kompetensi, tetapi juga mengembangkan literasi, sehingga nanti ketika dia lulus, dia sudah memiliki literasi melalui mata pelajaran termasuk mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Ya. Nah, jadi literasi itu tadi sudah disebut bukan hanya kata-kata, tetapi juga termasuk simbol, angka, gambar, grafik. Jadi nanti Bapak dan Ibu please
ya di dalam membuat kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, nanti segala macam itu, tolong jangan hanya kata-kata saja, tetapi bervariasi sehingga menimbulkan gejolak-gejolak gitu ya. Nah, apa yang kita peroleh dari literasi ini? Yang pertama adalah menambah kosakata. Otomatis ketika kita membaca atau ketika kita melakukan analisis, ketika kita debat, ketika kita melakukan argumentasi, menginterpretasi, kosakata anak atau kosakata kita pun bertambah ya. Dan ini juga literasi ini juga melatih kemampuan berpikir kritis dan juga menganalisis ya. Jadi tercapai tadi C, literasi, kemudian C dan juga karakter. Kemudian juga memperluas wawasan dari informasi baru, mempertajam diri, menangkap makna, ya. Dia bisa menangkap makna, ya, lebih cepat menangkap makna, lalu melatih menulis dan merangkai kata. Ya, kalau kita misalnya berikan pertanyaan, coba kamu jelaskan dengan kata-katamu sendiri proses itu kenapa bisa terjadi. Nah, dia melatih menulis, ya. Kemudian juga melatih cara kerja otak, ya. Mengasah singkat empati dengan situasi teks ya. Jadi kalau situasi teksnya tentang kesedihan, tentang bencana, nah karena dia memaknai situasi tersebut dengan baik, nah itu juga melatih sikap empati dia. Oh ada ya situasi seperti ini, ada banjir, kemudian ada anak-anak yang tidak dapat diurus dan sebagainya dari bacaan itu. Tapi kalau bacaannya itu tidak bisa dimaknai, alinea pertama entah bicara apa, dari kedua bicara apa, nggak bisa dimaknai, susah mengasah sikap ini. Ya, susah untuk melatih dia merangkai kata. Tapi ketika rangkaian katanya teratur, bisa dimaknai, nah ini bisa mengasah sikap empati. Lalu menumbuhkan critical thinking dan kreativitas. Ya tentu saja situasi membaca itu menumbuhkan critical thinking dan kreativitas, dan pada akhirnya tidak mudah terpengaruh dengan arus informasi karena dimaknai semua. Duduk dulu diam, memaknai dulu. Oh iya. Lalu mendiskusikannya, sehingga memang di dalam gerakan literasi nasional itu disebutkan adalah membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, memahami informasi, menganalisis, menanggapi teks tertulis ya, untuk mengembangkan pemahaman dalam potensi dan berpartisipasi di lingkungan sosial. Jadi actionnya itu ada. Ya, tadi seperti contoh-contoh yang saya berikan tadi itu kan di lingkungan sosial, petunjuk arah, ya, di lift dan sebagainya itu, atau di pasar atau dimanapun kita bisa lihat semua apa yang kita lakukan itu apakah sudah membudaya literasi itu. Ya. Literasi itu bukan sekedar kata-kata saja, tetapi ini melatih sensitivitas. Sensitif dengan simbol, sensitif dengan wajah pun harus ini. Misalnya kita lewat Bu Risma kok kayaknya cemberut. Nah, kita juga harus literasi itu. Aduh, jangan-jangan ada. Kita jangan langsung hap gitu, tapi kita juga membaca situasi. Ya kan? Bu Risma literopong, Bu. Jadi sensitivitas itu meningkat. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang ke Bapak Ibu, melalui pembelajaran sehari-hari, literasi itu meningkat. Tetapi dengan meningkatnya literasi, materi itu pun tercapai dengan baik. Ya, jadi timbal balik, saling menguntungkan antara literasi dengan materi yang mau kita ajarkan. Kita mengajarkan materi, tapi semuanya tulisan, gimana ya? Nggak menarik juga dilihat ya. Jadi ada tulisan, ada gambar, lalu kita tanyakan, misalnya pertanyaannya juga nggak apa yang kamu lihat. Nah, jangan sekedar itu, tetapi kita kira itu bendera yang ada di sana bendera negara apa ya? Nah, itu kan udah ada bendera soalnya. Nah, dia lebih sensitif, lebih ini tuh. Dia mungkin apa ya kira-kira ya. Jadi membuat dia apa ya? Berpikir kritis, critical thinking dia terbangun. Ya, melatih kerja otak. Jangan melihat bacaan tuh biasa saja gitu loh. Tulisan semua, otaknya biasa aja, tidur nanti otaknya, enggak ini, enggak ada muter-muter gitu. Tapi kita kalau ada gambar, terus ada kita lihat juga sebuah grafik seperti ini, coba bandingkan. Atau kalau mau gambar juga boleh, misalnya di SD ya, bandingkan gambar kiri dan gambar kanan. Kalau kamu di kanan, atau kalau kamu kamu lebih suka kamu di kiri atau di kanan, misalnya ada gambar pemandangan ya, kamu lebih suka mana, berada di kiri atau berada di kanan? Kenapa? Nah, dia bisa
banyak ya. Nah, jadi ini kita sudahi literasi ya, kita pindah sekarang ke numerasi. Tadi saya ingatkan lagi ya, berarti literasi itu kan bukan bahasa Indonesia ya. Jadi literasi itu tidak sama dengan bahasa Indonesia. Nah, tapi literasi itu adalah memberikan wacana ya, wacana dalam ini menambahkan kosakata, melatih, yaitu membaca, menulis dan mencari informasi, kemudian kita bisa menganalisis, bisa menanggapi, dan kemudian mengembangkan pemahaman. Ya, kemudian juga berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Dalam lingkungan sosial itu di masyarakat ya. Nah, anak-anak itu kan juga akan berpartisipasi di lingkungan sosial ya. Nah, kita latih mereka bagaimana berliterasi. Sekarang kita pindah ke numerasi. Nah, ini kalau di sekolah ya mungkin sudah biasa masih literasi, maaf, ada melatih tugas untuk bacaan yang bervariasi. Nah, jadi Bapak Ibu di sekolah sudah bisa melatih tugas dengan bentuk bacaan yang bervariasi ya. Kemudian juga menulis hal menarik tentang buku yang dibaca, itu sudah dilakukan di sekolah ya. Kemudian merancang kegiatan sekolah dan sebagainya ya. Sekarang sekarang numerasi. Nah, numerasi itu juga sekali lagi tidak sama dengan matematika, tetapi matematika itu mengembangkan numerasi. Bahasa Indonesia, literasi tidak sama dengan bahasa Indonesia, tetapi di bahasa Indonesia salah satu kompetensinya adalah literasi. Nah, jadi orang yang matematika itu sudah memiliki numerasi, tetapi orang yang numerasi belum tentu orang matematika. Jadi guru pak juga bisa menjadi memiliki numerasi ya. Contoh ya. Ini saya sulit melihat ini di pendidikan agama, tapi saya lihat kalau misalnya peta-peta begini ada ya di Alkitab juga ada ya, misalnya kalau di SMA itu ada nggak ya, kalau di ya ini tentang peta lah, peta ya. Ini saya ambil ya. Sorry. Jadi numerasi itu adalah pengetahuan, tadi tetap ya, knowing, understanding, interpreting. Mohon maaf. Lagi Zoom. Pengetahuan dan kemampuan untuk memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau yang pendidikan agama mungkin agak jarang mengembangkan numerasi ya, tapi literasi itu wajib ya, wajib ya. Tapi untuk pelajaran lain seperti IPS, ini IPS ya, misalnya tentang peta ya. Nah, itu jarang juga ya saya lihat ya, jarang juga mereka menggunakan. Berapa jarak antara kota Manado dan kota Bitung? Ada nggak orang Manado di sini? Nah, ini kan sebenarnya caranya hanya membuat penggaris dari Manado ke Bitung itu berapa sentimeter, lalu dikalikan dengan skala. Nah, itu tidak harus orang matematika itu, tapi semua orang harus paham ya tentang itu. Ya, jadi ini pengetahuan umum ini ya, pengetahuan umum. Nah, kalau orang matematika memang dia kadang-kadang menggunakan rumus ini. Ya, berapa jarak antara kota ini? Nah, jaraknya adalah, nah ini yang dilakukan di matematika. Jadi, walaupun dia mengajarkan matematika yang di sebelah kanan, tetapi numerasinya nggak terlatih di kanan. Matematika yang di kanan ini adalah matematika ya. Yang tadi kita harapkan bahwa matematika itu adalah salah satu mata pelajaran yang dapat menumbuhkan numerasi. Tetapi kalau dengan cara yang di kanan ini tidak menumbuhkan numerasi. Karena apa? Ini tidak ada konteks kehidupan sehari-hari di sini. Tidak ada konteks. Ini jika jarak kota X, anak-anak juga mikir ini X apa sih? Emang nggak bisa disebut nama kotanya. Kota X dan kota Y, ya. Peta skala 1:225.000 adalah 12 cm. Berapakah jarak sebenarnya? Memang benar bahwa jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dikali skala. Ya. Jarak pada peta itu 12 cm kali skala. Nah, jadi jarak sebenarnya adalah, tetapi ini bukan literasi. Ya. Bukan numerasi.
ini adalah aljabar sehari-hari. Ya, jadi yang malah yang IPS inilah numerasi karena benar-benar menggunakan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi menggunakan kemampuan menganalisis menggunakan angka, itu numerasi. Ya, jadi kalau ini mungkin pengetahuan umum ya, barangkali kalau di pendidikan agama ini mungkin jarang, tapi nggak apa-apa kita pelajari di sini. Tetapi Bapak Ibu tentunya sering sekali ya ini mendapatkan ini, misalnya Bapak dan Ibu misalnya diberikan konteks ya, menganalisis informasi yang ditampilkan dalam bentuk gambar. Misalnya Bapak dan Ibu juga misalnya harus menguasai yang sebelah kiri. Jadi misalnya daftar nilai siswa ini dengan Word juga bisa nih, dengan Word ya, dengan Word dimasukkan data siswa ya, siapa nama siswanya, lalu mata pelajarannya apa, ini bisa langsung kelihatan grafiknya. Ya, ini bisa dengan Word biasa, ini bisa ya, ada begitu kita klik nanti di sana ada. Nah, ini menganalisis informasi yang ditampilkan dalam bentuk grafik. Jadi kita lihat misalnya jumlah penduduk yang di sebelah kanan kan kelihatan. Atau misalnya untuk Titin ya, Titin itu dia mendapatkan bahasa Indonesia 86, bahasa Inggris 65, matematika 85. Nah, digambarkan dalam bentuk diagram batang. Kalau yang biru bahasa Indonesia, kalau yang merah bahasa Inggris, kalau yang hijau matematika. Nanti bisa kita lihat yang biru yang tinggi yang mana. Oh, Novi ternyata 95. Nah, walaupun data tabel di bawah ditutup, ketika gambar itu muncul, kita cepat melihat. Ya, daripada kita misalnya ada data, kita kan biasa ya, guru seperti itu. Namanya misalnya, lalu bisa aja misalnya ulangan PTS 1, PTS 2, PTS 3 misalnya. Nah, itu bisa Bapak Ibu buat seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa cepat melihat misalnya untuk nama, jadi yang bahasa Indonesia ini diganti dengan nama ya, dengan nama, lalu 7A, 7B, 7C ini diganti dengan PTS 1, PTS 2, PTS 3 misalnya. Nah, itu bisa langsung dilihat gambarnya. Untuk nama misalnya namanya Mary misalnya, atau namanya Risma. Risma ini PTS-nya nilainya berapa aja sih? Lalu kita kasih warna, misalnya PTS 1 warnanya biru, PTS 2 warnanya merah, PTS 2 warnanya hijau. Nah, itu bisa dengan Word biasa bisa kita lihat, oh, si Anu PTS-nya rendah sekali. Jadi mudah menganalisis ya. Jadi dengan informasi ini kita mudah menganalisis apa tindakan apa yang harus kita lakukan ya. Kalau menggunakan seperti ini. Tapi kalau bentuk tulisan ini susah banget, kita cari-cari dulu angkanya mana ini yang paling tinggi ya. Oh, ini. Nah, kalau bentuk grafik langsung kelihatan kan angkanya yang paling tinggi siapa. Nah, ini bisa digunakan untuk mengolah nilai misalnya. Termasuk Bapak Ibu juga walaupun guru pendidikan agama Kristen ya nggak apa-apa dong ya, bisa bikin begitu. Gampang banget kok, tinggal masukin data nanti grafiknya otomatis ada. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 10 menit lagi Bu Mariati. Oke, ini udah mau selesai. Ini tetap saya sebutkan yang menganalisa informasi dalam bentuk gambar, grafik, tabel untuk mengambil keputusan. Misalnya ini Bapak Ibu ke dokter. Dokter itu kan obatnya misalnya 3x1, 2x1, 2x2, 1x3 kapsul atau sendok teh atau 0,5 ml. Nah, ini juga kan semua orang kan harus tahu dong ini 3x1 memang sama dengan 3, tetapi 3x1 maksudnya adalah 3 kali. Ya. Pagi, siang, malam. 1 tablet. Nah, tapi kalau 2x2 berarti 2 kali. Mungkin pagi, malam, masing-masing 2 tablet. Atau masing-masing 0,5 ml. Kalau 1x3, 1 kali. Tapi 3 sendok teh misalnya, atau 3 kapsul, atau 3 kali 0,5 ml. Nah, ini merupakan hal sehari-hari juga. Ini bagian dari numerasi ya. Kapasitas ini juga flash disk misalnya ada 64 kilobyte, megabyte, gigabyte, tera ya, itu juga kita harus sensitif juga, harus tahu juga itu berapa sih Ibu, itu aduh saya nggak tahu, yang tahu anak saya. Waduh, yang harus tahu giga itu kalau mega kan juta ya, kalau giga 10 pangkat 9, kalau tera itu 10 pangkat 12 ya. Nah, kemudian ini ada
seperti ilustrasi, ada bunga-bunga, ya, kemudian bunga tambah bunga mawar, matahari, dan ini. Nah, ini kadang-kadang bentuk simbol, kadang-kadang juga bentuk angka. Ini hal sehari-hari. Ini juga membangun membangun cara berpikir kita, otak, critical thinking, creativity, ya. Nah, ini coba Bapak Ibu lihat ini. Ini berapa ini jumlahnya nih? Bunga mawar 360. Nah, berarti satu bunga mawar berapa? Sekarang bunga mawar yang satu ditambah dengan ini bunga matahari, ya, berarti bunga matahari masing-masing apa tuh? 55, ya. Kemudian itu, nah ini biasa kita lihat dalam kehidupan sehari, ini sebenarnya untuk mengasah ini, ya, mengasah keterampilan berpikir, ya. Ini numerasi itu adalah mengasah keterampilan berpikir. Nah, siapapun harus melatih kemampuan berpikir, ya. Jangan kita tidak melatih, ya, harus terlatih kemampuan berpikir. Nah, selanjutnya saintifik, ya, mungkin tidak perlu kita bahas, ya. Kemudian detail saintifik itu untuk peduli terhadap lingkungan, budaya berpikir inquiry, lalu literasi digital ini mungkin juga penting, ya. Bagaimana nanti Bapak Ibu ketika di dalam pembelajaran itu kita juga menggunakan digital ini secara kita berikan kemampuan anak untuk menggunakan secara sehat, bijak, cermat, efektif, dan bertanggung jawab. Ini salah satu hal yang penting dalam literasi digital. Memang dia membuka video misalnya di kamar, tetapi begitu diupload kan itu sudah menjadi milik umum misalnya. Kemudian dan itu kemudian literasi finansial, ya, tentang berhubungan dengan uang sebagai perjalanan pembelajaran seumur hidup, ya, kemampuan memahami cara efektif, ya, itu tadi termasuk literasi dasar, dan ini literasi yang terakhir yang ke-6, ya. Terima kasih.